kabarnya pagi ini? Puji Tuhan, pagi ini kita bisa bangun pagi dalam keadaan yang sehat, bisa ikut sekolah minggu virtual, dan masih bisa menikmati berkat Tuhan setiap harinya. Nah, gimana nih sekolahnya? Berarti ini semester 2, baru 1 minggu sekolah ya, berarti apakah teman-teman jadi karena udah tahun baru, semester baru, semangatnya juga jadi baru, atau bosen sama aja, mau sekolah nggak sekolah tetap di rumah gitu kan ya, nggak ketemu teman-teman, nggak ketemu guru, pelajarannya susah buat dimengerti gitu, jadi bosen, suntuk gitu ya. Tapi nggak apa-apa, pokoknya apapun situasinya, kondisinya, kita jangan sampai lupa buat tetap bersyukur setiap harinya sama Tuhan Yesus. Nah, pagi ini sebelum kita mulai sekolah minggu kita, Mbak Rena mau ajakin teman-teman di rumah buat berdoa dulu. Jadi, ayo kita lipat tangannya, kita tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pagi ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai kegiatan sekolah minggu hari ini, kiranya Tuhan juga yang berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga untuk pembawa firman-Mu, kiranya firman yang kami terima hari ini dapat menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, pada tahu nggak lagu yang gimana sih? Allah sanggup melakukan segala perkara. Nah, itu aku pagi ini mau ajakin teman-teman di rumah buat nyanyiin lagu itu. Ya, musik. Teman-teman yang tahu nyanyinya harus semangat ya. Kalau yang nggak hafal atau nggak tahu lagunya, nanti di bawah disediain lirik supaya teman-teman di rumah bisa ikutan nyanyi. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi ya teman-teman. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Udah pada siap dengerin firman belum? Nah, kita angkat satu pujian lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Sebelum nanti kita satukan hati, kita masuk firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman
tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo, Shalom anak-anak semuanya. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Tuhan meskipun secara virtual, tetapi kita boleh dalam keadaan sehat. Anak-anakku, pada ibadah kali ini firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang makasih, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, buat hari yang indah ini, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami anak-anak-Mu untuk bertemu, bertatap muka, meskipun secara virtual. Itu pertanda Tuhan masih berkenan menyertai kami, melindungi dan menjaga kami, sehingga kami dapat melewati setiap kehidupan kami dengan baik. Dan pada saat ini Tuhan memberi kesempatan pada kami untuk kami bersekutu bersama-sama. Di hari Minggu ini, Tuhan kembali mempertemukan kami. Bapa, apabila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan hadir tengah-tengah kami, memberkati kami, agar firman yang akan kami dengarkan pada hari ini dapat kami terima dan dapat kami pakai pegangan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin. Bacaan kita diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli kembali berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun terbangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli, bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu.
Sebab itu berkatilah Eli kepada Samuel. Berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Anak-anak, dari firman Tuhan tadi, kita bisa belajar dari kata-kata mendengar. Kata mendengar itu sebuah kata kerja, di mana untuk melakukannya diperlukan konsentrasi dan kepekaan, agar apa yang kita dengarkan itu dapat kita mengerti dan kita pahami. Oleh karena itu, pada bacaan kita pada hari ini, kita diajak untuk memasang telinga kita untuk peka akan apa yang kita dengar. Kita tahu dalam mendengar itu bisa berdampak positif dan negatif. Dengan mendengar bisa mengubah seseorang dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang tidak paham menjadi paham, dari yang tidak baik menjadi baik. Sebaliknya juga berdampak negatif, dari yang baik menjadi tidak baik. Hal itu tergantung pada apa yang sering kita dengar, apa yang sering masuk ke dalam pikiran kita. Oleh karena itu, kita sebagai remaja, kalian sebagai remaja diharapkan untuk memasukkan, sering-sering memberikan berita-berita atau suara-suara yang bersifat positif. Kita diajak untuk sering mendengar hal-hal yang bersifat baik, menginspiratif, yang bersifat positif, agar sikap kita, pribadi kita, tingkah laku kita semakin hari menjadi semakin baik. Sebaliknya, apabila kita seringkali mendengarkan hal-hal yang bersifat negatif, hal itu akan mengubah perilaku seseorang juga. Misalnya, kita sering mendengar kata-kata yang tidak baik, kata-kata kasar, kotor, ya, itu akan mempengaruhi pola pikir kita, sehingga bisa mempengaruhi tutur kata kita, sikap kita. Oleh karena itu, anak-anakku, sebagai anak-anak Tuhan, kita terus diajak untuk mau mendengar hal-hal yang bersifat positif. Melalui apa? Bisa melalui kita membaca firman Tuhan, mendengarkan lagu-lagu rohani, ataupun berita-berita yang menginspirasi, ataupun kata-kata yang baik. Sehingga hal itu yang kita simpan di dalam pikiran kita. Anak-anak, dari firman Tuhan pada hari ini, kita diajak untuk belajar mendengarkan suara Tuhan, agar hidup kita tidak tersesat. Kita belajar dari Samuel.
di mana yang semula Samuel belum mengenal siapa Tuhan. Tetapi berkat ketaatannya, Samuel mau mendengarkan suara Tuhan. Ia mempersilahkan Tuhan untuk berbicara. Maka Samuel selalu disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan selalu menggenapi apa yang menjadi perkataannya. Jadi, dengan mendengarkan suara Tuhan, Samuel menjadi semakin dekat, semakin mengenal, dan semakin taat kepada Tuhan. Anak-anakku, begitu pula di dalam kehidupan kita. Kalau kalian saat ini hidup di dalam serba teknologi yang modern, banyak sekali gangguan yang kita hadapi. Tapi itu bagaimana kita di dalam menyikapinya? Dalam kehidupan sehari-hari, semakin banyak hal-hal yang dapat menjauhkan anak-anak remaja dari Tuhan. Apakah kita lebih sering, lebih senang untuk bermain game, atau kita lebih senang membuat konten YouTube, ataupun update status, ataupun hal-hal lain yang banyak sekali ada di sekitar kita, daripada kita membaca Alkitab, mendengarkan lagu pujian, membaca renungan-renungan yang bersifat positif. Mari, sebagai remaja, anak Allah, anak Kristus, kita diajak untuk lebih peka lagi, diajak untuk belajar lagi seperti Samuel. Bagaimana supaya kita lebih peka dalam mendengarkan suara Tuhan? Yaitu dengan mendengarkan hal-hal yang positif, mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Lebih banyak membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, lagu-lagu pujian. Apabila hal-hal itu sering kita perdengarkan, hal itu secara tidak langsung akan membentuk kita, mengubah kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi anak-anak yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menginginkan untuk itu. Tuhan ingin kalian, kita semua menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Berjalan lurus di jalan Tuhan. Tidak belok ke kanan atau ke kiri. Kita yakin apabila kita meminta pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan, apapun yang akan kita inginkan menjadi anak-anak Kristus, Ibu yakin semua dapat kita jalani. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada hari ini yang boleh mengajarkan kepada kami untuk kami menjadi anak-anak Allah, anak-anak Kristus yang mau mendengar suara Tuhan, yang mau peka, yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Kami yakin Bapa, apabila Tuhan sendiri yang memimpin anak-anak-Mu, yang menuntun anak-anak-Mu, kami percaya mereka
dapat menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kalau pada saat ini anak-anakmu hidup di zaman yang serba teknologi tinggi, banyak gangguan, banyak godaan, tetapi kami memohon campur tangan Tuhan agar mereka lebih bijak di dalam menjalani hidup mereka. Mereka mau untuk peka dan setia kepada Tuhan, sehingga hidup mereka semakin hari semakin lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, kami serahkan ungkapan syukur dan doa permohonan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selesai deh sekolah minggunya pagi ini. Yuk kita angkat satu pujian, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Yuk kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk sekolah minggu pagi ini. Tuhan, kiranya firman tersebut dapat kami pahami dan agar kami mau lebih dengar-dengaran lagi dan taat pada Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami juga mau berpisah, kiranya Tuhan yang jagai kami satu persatu supaya tetap di rumah aja dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu semuanya, dadah. Tuhan Yesus memberkati.